Halo, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Bertemu kembali di konten berburu mobil unit ready yang akan saya jual. Jadi banyak teman-teman subscriber memberikan saran, kenapa tidak stok unit ready saja. Saya tempat ada di samping rumah, 10 unit, 20 unit. Dan bagi saya yang seperti ini tidak fokus, malah yang detail itu yang seperti ini. Satu unit saya buru, kemudian saya akan bacakan kondisinya detail rinci, jadi Anda puas dengan kondisinya. Kemudian kesibukan saya juga mencarikan unit pesanan, jadi jika saya stok unit ready itu tidak akan fokus, pastinya tidak akan detail dengan kondisinya. Hari ini saya mau buru-buru unit ready yang akan saya jual. Target hari ini Nissan Serena C24, tipenya Comfort Touring tahun 2004, warnanya coklat, kemudian platnya B dan pajaknya hidup bulan 1 2023. Harganya masuk. Jika Anda berminat dengan unit ini, silakan simak video ini sampai habis. Di lokasi saya akan bacakan detail semua kondisinya, dan saya juga akan jelaskan harganya di akhir video. Jadi terus ikuti video ini. Hari ini saya bersama Mas Ishak dan Mas Poi. Oke, saya sudah sampai di lokasi unit yang kita buru hari ini. Ini dia unitnya, Nissan Serena C24 tipe Comfort Touring tahun 2004, transmisi otomatis. Mobil ini ternyata letternya D Bandung. Sorry, di opening salah. Pajaknya hidup bulan 1 2023 dan untuk platnya 2026. Oke, langsung saja mari kita akan bahas kondisinya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Inilah untuk bagian depannya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah agak menguning. Ini bisa dibongkar, dibersihkan, nantinya putih kembali. 100.000 satu lampu. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisinya seperti ini. Ada lecet-lecet, pemakaian wajar. Di sini juga ada retak seperti ini. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Aslinya tidak ada fog lamp untuk tipe CT, dan grillnya juga seperti ini tipe CT. Bumper depan ini overall enaknya dicat ulang karena seperti ini. Di bawah juga ada retak, jadi kita hitung ini 1 titik. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama, agak menguning. Jadi kanan kiri nanti kita akan poles 200.000. Kap mesin catnya ada bule juga di bagian ini. Mudah-mudahan bisa dipoles. Jika bule atau kurang kinclong itu bisa nanti dipoles tanpa dicat ulang. Ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 161 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang hanya 1 kali. Nissan Serena C24 tipe Comfort Touring tahun 2004 ini. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder. Tenaganya 150 horsepower. Torsinya 200 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes, rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9 sampai 10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Untuk Nissan Serena atau Nissan X-Trail, kita wajib lihat dari dalam mesin ini. Soalnya biasanya memang rawan sering nyampur antara mesin dan oli. Biasanya sering radiator airnya kurang, kemudian panas, mesinnya overheat, air itu masuk ke dalam mesin. Dan itu lumayan perbaikannya, 4-5 juta. Jadi inspeksi Nissan Serena atau Nissan X-Trail kita wajib lihat tempat oli ini.
Jika di sini ada oli dan air mengumpul, ada seperti warna putih, itu kita hindari. Mobil ini aman sekali. Untuk radiator memang menggunakan air biasa dan ini tidak masalah. Tapi baiknya memang harus pakai coolant untuk Nissan Serena agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk ganti coolant itu bisa 4 kali dalam 1 tahun. Setiap penggantian oli mesin 4.000 kita kuras dengan air coolant. Jadi di situ ada kerak yang keluar biasanya. Jadi setiap penggantian oli mesin itu dikuras lagi sampai 4 kali. Nanti warnanya jika menggunakan air coolant warna hijau misalnya, sampai detail banget dia warna hijau, itu tandanya keraknya sudah hilang. Dan nanti saya akan kuras air radiator ini menggunakan air coolant. Untuk menguras air radiator itu 200.000. Untuk packing dan seal biasanya minta waktunya diganti. Untuk packing seal krek asdan ini cover valve kering, mobil ini gearbox atas kering, dan ini bawahnya saya akan cek mulai dari silas roda kering, packing karter gearbox ini kering, dan seal kerkas juga kering, serta packing karter mesin kering. Jadi alhamdulillah mobil ini belum ada packing dan seal yang minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 172.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada. Biasanya ngegantung di stick wiper. Padahal itu wajib sekali agar kita tahu ganti oli berikutnya kapan. Kadang-kadang memang dibuang, dan ketika habis ganti oli tidak diminta kertas olinya. Jadi baiknya kedepannya agar kita tahu selalu minta kertas ganti oli. Dan saya punya alat tester oli, jika memang olinya masih bagus, saya tidak akan ganti olinya. Dan jika olinya sudah jelek, sudah setengah, 50% misalnya, saya akan ganti. Dan ini hasil tes oli-olinya. Untuk oli mesin, dipsticknya posisinya di sini. Dan ini masih merah, tandanya masih bagus jika masih merah. Detailnya kita akan cek dengan alat. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 38,7%. Alat ini sih masih menunjukkan oke, artinya olinya ada, tidak tekor, tetapi sudah 50% ke bawah. Jadi baiknya diganti. Untuk oli mesin saya akan ganti 350.000. Dan untuk oli transmisi otomatis, dipsticknya di sini posisinya. Oli metiknya juga sama, masih merah dan tidak tekor. Saya akan tes juga. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. Di 82,1%, alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya masih bagus. Tetapi memang tidak ada rekornya. Biasanya saya akan ganti karena biasanya di gearbox matic ada penguapan kemudian ditambahkan oli baru. Takutnya yang saya cek ini oli tambahan. Jadi baiknya diganti. Saya akan ganti oli transmisi otomatis, penggantian itu normal di 500.000. Kemudian minyak remnya menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,5% alat ini masih menunjukkan oke, artinya tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi jelas minyak remnya pernah dikuras dan masih bagus untuk saat ini. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 55 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA-nya besar 500 karena ampernya juga besar, please white. Good, masih bagus sekali untuk akinya, masih layak sekali dipakai. Rekornya juga ada di tahun 2020. Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Peredam ini juga ori, cat dalamnya itu masih ori, dan apron serta cross member masih ori semua. Jadi jelas bagian depannya mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Dan ini untuk door trim bagian driver. Di bagian ini sudah di retrim. Aslinya untuk tipe comfort touring dia fabric, dan ini sudah di kulit serta wooden panel, tidak ada di tipe comfort touring. Jadi mobil ini sepertinya sudah diganti keempat door trimnya dengan yang tipe Highway Star. Kemudian karena kulit pasti ada retak-retak seperti ini.
Ini sebenarnya bisa diganti bagian ini saja, artinya tidak semuanya diganti. Per baris itu 150.000. Bisa dirapihkan jika mau diistimewakan. Power window 4 pintu auto CC driver, sudah ada window lock, ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket, serta ada tempat penyimpanan. Power window bagian driver ini aktif, bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk Nissan Serena C24 tipe Highway Star atau CT, dia ada power retract bagian kanan ini aktif, power retract bagian kiri aktif. Electric mirror bagian kiri ini juga aktif, dan electric mirror bagian kanan ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian depan kiri sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat dan sudah di-upgrade. Kulit serta wooden panel. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hanya ada sedikit kotor, nanti masuknya di salon. Dan untuk joknya juga sama. Aslinya fabric dan ini sudah di retrim. Kondisinya jok bagian depan ini detailnya utuh. Armrestnya bagian penumpang depan ini bagus. Dan armrest di bagian driver ini tidak ada. Dan kita bisa belikan banyak copotan. Saya pernah beli soalnya 500.000. Dan untuk bagian driver ini sama, di bagian ini dia ada retak juga. Namanya juga kulit. Jadi diganti bagian ininya saja bisa dengan bagian kiri 150.000, dan door trim bagian driver ini 150.000. Jadi 150.000 kali 3. Jika ingin detailing banget semuanya mulus total. Kemudian untuk door trim bagian belakang kanan utuh, detailnya dia ada akomodasi tempat penyimpanan, ada satu buah cup holder ini untuk membuka pintunya, dan ada tombol power window. Door trim bagian baris kedua ini juga utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Plafon baris kedua juga sama, utuh kondisinya. Untuk Nissan Serena C24 tipe Highway Star atau Comfort Touring, dia ada AC belakangnya. Dan untuk joknya Nissan Serena C24 tipe Comfort Touring atau HWS, dia joknya seperti ini, sudah captain seat. Dan kondisinya jok baris kedua ini juga bagus, tidak ada cacat, tidak ada retak parah. Bagian kanan ini juga sama, kondisinya bagus, tidak ada retak parah. Dan aslinya fabric. Ini kemungkinan diganti semua joknya dengan jok Nissan Serena tipe Highway Star. Kemudian baris ketiga ini door trimnya juga utuh, tidak ada yang cacat. Dan jok baris ketiga ini juga sama, kulit. Door trim bagian kanan ini juga kondisinya bagus, serta untuk plafon baris ketiga ini utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit kotor, nanti hilang di salon. Untuk hand grip dia model memanjang sampai ke belakang, seat belt sampai ke belakang dapat 3 titik. Untuk headrest dia totalnya dapat 6, adjustable. Alhamdulillah hujan berkah. Deras sekali hujannya di luar. Padahal saat ini masih pukul 17, artinya seharusnya masih siang ya, dan ini karena hujan jadi cuacanya gelap. Kita akan diagnosa mobilnya. Ini sudah berjalan, indikator sudah menunjukkan terkoneksi ke mobil. Oke, sudah 100%. Transmisi bagus, engine bagus, ABS bagus, airbag bagus. Artinya mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk kondisi dashboard, keadaannya utuh. Di sini tempat penyimpanan, dan ini hanya kotor, bekas minyak wangi bisa dibersihkan. Laci-laci masih pada bagus, dan kisi-kisi bagian tengah ini masih bagus, serta head unit sudah diganti, monitor aftermarket. Head unitnya masih aktif. Kemudian saya akan coba kamera mundurnya. Tidak terkoneksi ke head unit. Saya lihat sih ada memang, tetapi tidak terkoneksi. Jadi baiknya diganti untuk kamera parkirnya. Diganti aftermarket bisa 250.000. Kemudian di sini ada soket lighter. Untuk pengaturan AC di sini ada arah semburan ke badan, ke kaki lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini suhu di tengahnya untuk menghidupkan atau mematikan AC-nya. Di sini ada speed fan.
Ini kecepatan 1, dan jika kita tekan ini untuk open close air. Saya akan coba hasilnya dengan alat termometer dan tekanan angin. Kecepatan 1 dapat di 2,2. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya masih dingin. Dan mobil ini jelas dingin. Saat ini sudah dapat di 19,5 derajat Celcius. Nanti AC belakangnya kita akan coba. Dan ini tuas transmisi maticnya Girate 4 speed konvensional. Sudah ada rilis C-Vlog ini untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Saat ini normal. Di sini ada banyak sekali akomodasi, cup holder, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan asbak, ada laci penyimpanan juga lumayan besar, dan di sini ada fitur untuk transmisi otomatis. Jika di tengah itu normal, di bawah untuk snow, dan di atas ini untuk power. Kemudian untuk mobil ini kilometernya 172.000, dan ini untuk kondisi setirnya. Yang pasti 172.000 itu ada lecet-lecet ya di setirnya, dan ini kencang, hanya ada lecet-lecet. Kemudian untuk pedal rem dan gasnya ini tidak habis total, masih ada. Tidak habis total, masih utuh banget. Jadi jelas kilometer 172.000 itu bawaannya. Dan untuk setir ini bisa di retrim jika ingin bagus total. Kita cari bahannya yang warnanya beige seperti ini. Jadi nantinya bagus. Untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kemudian wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga aktif. Untuk pengaturan seat belt dia sudah adjustable di pilar B ini, hand grip di sini model lentur. Kemudian di pilar A kanan kiri ada hand grip. Sun visor bagian penumpang depan ini keadaannya masih bagus sekali, ada vanity mirror. Di sini spion tengah sudah direct. Kemudian lampu baca masih pada aktif. Sun visor bagian driver ini keadaannya masih bagus sekali. Dan ada card holder. Dan ini untuk indikatornya. Saya akan ulangi lagi. Saya akan matikan. Ini ya, indikatornya tidak ada yang dimatikan. Airbag di atas. Kemudian ABS di sebelah kiri. Cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan startup. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Ketika mesin hidup, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan mobil ini sudah saya diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus sekali. RPM-nya juga di 900. Saya akan coba sih belakangnya. Kita akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 1,5, masih baik. Ini kecepatan 1. Nah, ini sudah dapat di 19,1 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini untuk AC-nya belakangnya juga dingin. Kemudian di sini ada tambahan monitor headrest. Aslinya untuk tipe Comfort Touring dia tidak ada. Dan monitor headrestnya ini mati. Kemudian bagian kiri juga sama mati. Sebenarnya jika original bisa kita belikan monitor yang biasanya duduk di dashboard, itu bisa dimodifikasi tanpa mengganti headrest, hanya beli monitor itu saja. Dan ini mati total. Jika mau dibelikan yang seperti ini itu harganya 600.000, jadi sekitar 750.000 sama pasang berikut ongkir. Mobil ini juga aman, tidak bekas banjir. Nah, ini besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Nah, ini ya kepala-kepala baudi ini juga tidak ada karat. Jadi jelas air belum pernah naik ke atas ini. Fuse box ini juga tidak ada lumpur kabel-kabelnya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan test drive. Untuk wiper ini membersihkannya masih lumayan bagus, tetapi sudah ada suara ya seperti ini. Jadi baiknya diganti. Untuk wiper karetnya dia 150.000.
Untuk perpindahan otomatisnya bagus, artinya transmisi maticnya sudah total kita cek semuanya, mulai dari mesin dingin bagus. Dan untuk kaki-kakinya ada suara bagian depan kiri. Untuk kaki-kaki itu namanya juga karet-karet ya. Ini masih termasuknya PR wajar. Jika untuk kaki-kaki ada suara, ada 2 titik saya rasakan suaranya. Jadi untuk perbaikan kaki ini saya pahitkan di 1.500.000. Alhamdulillah mobilnya sudah sampai di rumah. Jadi beginilah berburu mobil bekas. Kadang-kadang cuacanya itu tidak mendukung. Hujan yang deras sekali atau kadang-kadang ownernya harus mengambil BPKB dulu. Kita nunggu di rumah ownernya dan akhirnya transaksi malam. Itu yang sudah sering terjadi. Jadi rata-rata saya review unitnya di rumah saja. Itu lebih enak karena cuacanya enak, kemudian masih siang. Dan mobil ini kita akan lanjutkan review bagian eksteriornya. Untuk velg masih original bawaannya dengan profil ban 19565R15. Untuk produksi bannya di tahun 2018. Untuk ban masa pakainya di 5 tahun, harusnya masih bisa sampai 2023. Dan ini kondisinya bekasnya karena tidak di spuring, bagian kanannya ini agak habis ya, dan ini ketebalan tengahnya. Saya akan ukur. Ketebalan tengahnya masih di 5,12 mm. Artinya masih layak dipakai. Meskipun di sampingnya agak tipis ya, tetapi ketebalannya masih baik. Saran saya tidak langsung sekarang urgent diganti juga tidak masalah. Produksi 2018 sampai 2023 masih bisa terpakai. Dan untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan kondisi catnya bagus, mikasen utuh. Spion bagian kanan ini mikasen utuh. Ada retak di bagian ini, tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Pilar-pilar ini catnya masih pada ori. 93 mikron, serta bagian atap ini sama 93 mikron, masih original. Hanya ada jamur-jamur, untuk bule tidak ada. Bisa di salon, nanti bisa bersih lagi. Dan untuk ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2018 sama rata. Kemudian velgnya ini juga ada baret-baret ya, bisa di repaint yang seperti ini. Dan untuk ban belakang kanan layak dipakai. Untuk sampingnya tidak ada yang habis. Bodi samping kanan ini sudah pernah dicat ulang beberapa. Ketebalannya masih baik, masih di bawah 200 mikron. Ini 123 mikron, sudah pernah dicat ulang hanya 1 kali. Dan di bagian ini ada lecet-lecet bekas tangan di bagian handle. Untuk detailnya pecah parah tidak ada. Dan untuk pilar-pilar jelas utuh, karena pilar ini masih ori catnya. Nah, ini las titik pabrikannya. Kemudian ini untuk silar pintunya, semuanya saya cek utuh untuk silar pintu. Jadi meskipun sudah pernah dicat ulang, ketebalannya masih baik, tidak ada indikasi bekas benturan keras dari samping kanan yang menimbulkan tebel. Itu tidak ada, hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang hanya 1 kali. Dan pengecatan ulangnya juga bagus. Ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini catnya masih ori. Di sini ada emblem Highway Star, padahal mobilnya tipe CT. Di bagian handle ini dia ada cat ngelupas seperti ini. Baiknya dicat ulang karena tidak bisa dipoles. Ada rear wiper, rear defogger, dan ada spoiler. Serta ini kameranya sudah patah seperti ini. Pantas kita kemarin tes tidak nampil kamera mundurnya. Jadi baiknya diganti yang aftermarket. Nanti pemasangannya di sini itu bisa 250.000. Stop lamp bagian kiri ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisinya pecah parah tidak ada. Hanya ada lecet di handle bagasi saja. Untuk bagasi hidroliknya bagian kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagasi belakangnya
Karpet orinya ada, dan ini hanya lapisan. Ini bisa dilepas jika memang mau memakai orinya, karena ada sobek seperti ini ya. Dan untuk bawahnya saya lihat masih ori. Nah ini karpet orinya. Ini bahannya dia blue drum fabric. Ada tempat penyimpanan dongkrak di sini lengkap. Bagian trim-trimnya juga semuanya utuh. Tidak ada yang cacat, hanya kotor bisa dibersihkan nanti di salon. Dan untuk ban serep posisinya ada di sini. Saya akan ukur ketebalan ban serep ini di 4,62 mm. Untuk ban serep masih layak dipakai. Kemudian sealer bagasi belakang ini jelas utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi untuk bagian belakangnya jelas, tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya ori, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Untuk ban belakang bagian kiri sama, produksinya di tahun 2018. Dan di bagian ini tidak ada yang habis serta ketebalannya masih baik. Bodi samping kiri ini tidak ada pecah parah. Di handle memang ada seperti bagian kanan bekas tangan. Spion bagian kiri kondisinya catnya ada baret-baret halus bisa dipoles. Dan untuk spakbor depan kiri kondisi catnya bagus, mikasen kanan kiri utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri produksinya di tahun 2018 sama, ketebalannya sama rata masih baik. Jadi untuk ban ini masih layak dipakai kalau menurut saya, meskipun bagian kanan ada yang habis sebelah kanannya tetapi ketebalannya masih baik, jadi masih bisa dipakai. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang ori ada di pilar-pilar, di bagian atap, di beberapa pintu, di bagasi. Dan yang pernah dicat ulang di bumper depan, kemudian lagi kap mesin, dan di bagian pintu-pintu. Ketebalannya masih baik, masih di bawah 200 mikron. Artinya tidak ada indikasi bekas benturan keras, kemudian dempulnya tebal, itu tidak ada. Dan untuk kondisi saat ini juga masih enak sekali dilihat. Artinya tidak ada pecah parah. Tetapi di sini karena saya detail, jadi saya akan jelaskan yang tidak bisa dipoles itu baiknya dicat ulang. Ada di bumper depan, kemudian di spion, di bumper belakang. Saya hitung ada 4 titik. Jadi perbaikannya 2 juta untuk eksterior mobil ini. Artinya yang di bumper depan yang ada retak catnya itu dicat ulang. Nantinya 2 juta itu semuanya mulus. Dan terakhir di salon wajib untuk menghilangkan jamur-jamur di bagian atap. Kemudian bonusnya ruang mesin dibersihkan, interior. Untuk MPV atau SUV di langganan saya nyalon total itu di 700.000. Jadi ini bagaimana Anda, apakah mau dilewat saja perbaikan bodinya? Anda cukup dengan kondisi seperti ini, tidak masalah di bodi lecet, lumayan 2 juta dilewat. Misalnya hanya di salon saja 700.000. Jadi ini bagaimana budget Anda. Dan mobil ini jelas sudah kita saksikan semuanya. Tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Untuk kunci dapat 1 seperti ini, masih ori. Dan remote-nya sepertinya tambahan ini. Dan remote-nya tidak fungsi. Kemudian aslinya ini remote-nya. Dan kunci ini Nissan Serena C24, dia sudah immobilizer. Jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan, kita beli kuncinya kemudian ukir dan pasang chip dan serta program itu di 700.000, lumayan mahal. Dan ini hanya tambahan. Jika Anda mau mobilnya ada kunci serepnya, saya juga bisa membuatkannya dan tetap akan saya hitung karena saya detail. Dan untuk central lock-nya dia masih fungsi. Nah itu terdengar. Jadi tinggal pasang remote baru jika mau. Jika ini tidak bisa nanti kita ganti baterainya jika memang tidak fungsi. Dan ini juga sudah lem-leman seperti ini, baiknya diganti saja 250.000. Nanti dapat remote-nya 2 baru. Jadi beginilah kondisi mobilnya. Kalau menurut saya mobilnya layak sekali dibeli. Tidak ada PR fatal, tidak bekas tabrakan, kemudian tidak bekas banjir. Auranya juga masih enak sekali. Artinya dengan kondisi seperti ini pun masih siap jalan, masih siap keluar kota. Tinggal ganti oli saja sudah beres. Saya jual dengan kondisi seperti ini 63 juta saja.
Tetapi di sini saya akan hitungkan sampai semuanya rapi karena saya detail di sini. Jadi jika Anda mau terima semuanya saya bereskan, hitungannya ini. Pertama body 2 juta, kita cat ulang bumper depan yang ada retak-retak, di bumper belakang, kemudian di sela-sela pintu, di handle, kemudian di spion, itu 2 juta. Ada 4 titik, kemudian poles headlamp kanan kiri agar tambah putih kembali. Satu lampu itu 100.000, jadi 200.000. Ganti oli mesin wajib 350.000. Oli transmisi otomatis 500.000. Talang air bagian kiri tidak ada, yang lainnya ada. Saya akan belikan 150.000. Retrim setir karena sudah tidak enak sekali dilihat. Nanti kita akan retrim itu 500.000. Sorry, 400.000 dibungkus ulang. Kemudian pasang remote 250.000. Kunci serep 700.000 karena sudah immobilizer, jadi harus beli chipnya, harus program, harus ukir kunci, jadi lumayan mahal. Jika sudah sistemnya immobilizer 700.000 itu sudah total, dan ini bisa dilewat karena ini hanya tambahan saja jika Anda ingin kuncinya ada 2. Karena saya detail semuanya, saya akan total. Perbaikan kaki-kaki ada 2 titik 1.500.000. Monitor headrest sebenarnya untuk tipe comfort touring dia tidak ada headrestnya, tapi di sini kita dapatnya sudah ada headrestnya, dan headrestnya monitornya itu mati, jadi baiknya diganti. 750.000 itu sudah sama ongkir dan pasang. Nyalon wajib di langganan saya 700.000. Armrest bagian driver tidak ada, itu jika kita cari di marketplace tidak ada barangnya, jadi kita carinya di lapak-lapak seperti di Parung atau di X Singapura juga banyak. Nanti saya akan carikan. Perkiraan di 500.000. Dan untuk wiper depan masih bagus, ngipasnya hanya sudah agak bunyi, jadi baiknya diganti. 150.000. Dan untuk kamera parkir belakang 250.000. Jadi totalnya perbaikannya di 8.800.000. Jadi jika sama mau diperbaiki total 71.800.000. Saya bantu semuanya, saya perbaiki. Ini bagaimana Anda? Jika Anda mau beli dengan kondisi apa adanya juga sudah saya sampaikan, mobil ini siap keluar kota, aman, tinggal ganti oli saja. Tetapi di sini karena saya detail semuanya, pengecekan saya akan bantu perbaikan, bisa. Jadi jika Anda mau terima beres semuanya juga bisa. Tadi totalnya 71.800.000. Itu semuanya total detail sampai mobilnya istimewa. Kembali lagi kepada Anda yang akan beli, bisa dilewat dari detail perbaikan semuanya. Misalnya bodi mau dilewat, lumayan 2 juta mengurangi dari 71.800.000. Kemudian misalnya armrest tidak mau dibelikan atau tidak mau di salon, atau lagi monitor headrest tidak masalah, bisa tambah murah. Jadi bagaimana budget Anda? Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Kemudian saya selain jualan mobil seperti ini, saya juga terima pesanan. Jika Anda mau pesan silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan dan sudah setuju dengan prosedurnya, nanti kita akan kirim format pesanannya. Jika Anda sudah fix mau masuk pesanan, detailnya silakan WhatsApp saja, nanti ada admin yang membalasnya. Ini nomornya, ingat nomor ini hanya ada satu yang dipajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Saya juga bisa bantu kirim-kirim keluar kota, keluar Jawa, sampai keluar pulau. Jika Anda mau terima unit ini dikirim ke rumah Anda, saya bisa bantu kirim-kirim. Atau jika Anda mau ke sini langsung, mau nyoba dulu sebelum dibayar juga silahkan. Alamat saya berikut, Sherlock Maps-nya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.